nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, ini ada hubungan, ada kaitan, relevan dengan ayat tadi. Ayat berapa tadi yang dibaca? Ayat berapa? Surat naon? Gitu, relevan dengan surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar tuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini kata kuncinya yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dolim selain kerugian. Apa harus baca Quran di Ramadan, saya banyak pekerjaan, mengapa saya harus baca Quran? Tidak ada niat-niat untuk baca Quran, tidak ada harapan, tidak ada program, tidak ada misalnya jadwal yang disiapkan. Saya ada yang mengirim jadwal Ramadan itu, dan jadwal Ramadan itu ada waktu untuk baca Quran gitu ya, sekian menit setelah sekian menit setelah terus diprogram sampai satu hari satu malam itu jadilah satu juz bacaan Al-Quran. Ini orang punya program, punya niat ingin membaca Al-Quran. Kalau tidak ada niat saja ya, kalau tidak ada niat saja, apa jadinya gitu. Ya biar aja ustadz aja lah yang baca Quran mah, kita mah bukan ustadz. Tidak demikian. Semuanya mari untuk menggapai, untuk meraih dari bacaan itu, dari pemahaman itu, dari pendalaman itu, yaitu penawar dan rahmat. Nah itu penawar dan rahmat. Dan memang orang-orang yang beriman inilah yang akan menjadikan Quran dalam hidupnya ini, dalam ucapan, perbuatan dan kegiatannya tidak lepas dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, penjelasan ayat yang barusan, Al-Quran itu mengandung penyembuh dan rahmat. Nah ini, akan tetapi kandungan itu bukan untuk setiap orang gitu. Itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang membenarkan ayat-ayatnya, lagi mengetahuinya. Nah ini, saya yakin ini Al-Quran ini, saya yakin, seyakin-yakinnya gitu ya, mengungkapkan dalam hatinya tentang kebenaran Al-Quran. Karena orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan syifa, rahmat, mauidhah tadi kan ya gitu, di dalam kehidupannya, hudan gitu. Adapun orang-orang yang dolim nih, yang tidak membenarkan atau tidak mau mengamalkannya, nah itu, maka ayat-ayat itu tidak menambah kepada mereka kecuali kerugian belaka. Wah, saya ngaji mengganggu ini, Quran ini mengganggu program saya misalnya. Kadangkala ya harus segala itu dan ini, saya nggak punya waktu, mohon maaf. Nah ini kadangkala orang kalau sedang menggunakan akalnya, itulah yang keluar bahasanya. Tapi kalau hatinya yang berbicara, subhanallah, masih ada yang mengingatkan saya untuk bersama-sama mendapatkan syifa, mauidhah, hudan, rahmat dari Al-Quran itu. Subhanallah, semoga saya dapat menggapainya ya, dan Allah memberikan kepada kita. Nah itu yang berbicara hatinya. Penyembuhan yang disebutkan dalam Al-Quran itu bersifat umum untuk menyembuhkan hati dari syubhat dan kebodohan, pemikiran rusak dan penyimpangan yang buruk,
serta niat yang busuk. Aduh, ini nih diungkapkan lagi nih. Di penyembuhan yang disebutkan dalam Al-Quran itu ialah bersifat umum, ya, bersifat umum untuk menyembuhkan hati dari syubhat, dan kebodohan, pemikiran rusak, penyimpangan yang buruk, ya, dan niat yang busuk. Nah, ini Al-Quran sebagai penyembuhnya, gitu ya. Makanya membaca Quran itu harus tartil, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil kenapa? Ya dengan tenang, dibaca dengan benar, penuh pengharapan kepada Allah. Al-Quran dapat menyembuhkan tubuh dari rasa sakit dan gangguan-gangguannya. Tuh, gitu. Al-Quran dapat menyembuhkan tubuh. Kalau tubuh kita ada yang sakit, ya, maka bacakan ayat-ayat Al-Quran yang sangat sangat mendalam, ya, yang sangat mempercayai, yang sangat percaya, gitu. Sambil dipegang yang sakitnya. Misalnya ada lutut kita sakit, ada yang sakit lutut ini, kemudian baca Al-Fatihah sambil dipegang, pegang lututnya, ya. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus dibaca. Di ujungnya, ya Allah, dengan Fatihah yang saya baca, semoga lutut yang kurang sehat ini menjadi sembuh, ya Allah. Nah, itu bisa mendatangkan kesembuhan. Kesembuhan itu bentuknya macam-macam, ya. Ada kesabaran mungkin, ada menjadi menerima apa yang Allah putuskan. Jadi di situ timbul hal-hal yang memberikan manfaat bagi kita.